Kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Puncak euforia pasar yang tidak sejalan dari realita. Dan sinyal-sinyal peringatan yang jelas namun sengaja diabaikan banyak orang. Dalam video ini, kamu akan melihat bagaimana pola yang sama muncul sebelum krisis ekonomi 2008 atau gelembung.com kini kembali muncul satu persatu. Dan yang paling mengkhawatirkan, kali ini datanya jauh lebih ekstrim. Jumlah penerima Snap melonjak, konsumsi real stagnan. Sentimen berada di titik terendah. Sementara pasar saham berpesta seolah tidak terjadi apa-apa. Selamat datang di channel Rankia Indonesia. Video ini aku buat berdasarkan analisa salah satu anggota komunitas Rankia, Antonio Irozubieta. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sebelum lanjut, aku bahas sedikit soal apa itu SNAP. SNAP atau Supplemental Nutrition Assistance Program adalah program bantuan pemerintah US untuk warga negaranya yang berpenghasilan rendah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang bulanan untuk membeli bahan makanan atau juga dikenal sebagai food stamp. Di Indonesia, program ini mirip dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Kita lanjut lagi bahas soal krisis keuangan. Setiap krisis keuangan besar selalu dimulai dengan pola yang sama. Sebuah narasi yang tampak sempurna, narasi yang membenarkan segala bentuk ekses, dan pasar yang sepenuhnya jauh berbeda dari apa yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Pada tahun 2000, ceritanya adalah teknologi. Perusahaan .com menjanjikan akan mengubah segalanya, dan meskipun banyak di antaranya hampir tidak menghasilkan pendapatan, harga saham mereka meroket. Nasdaq misalnya, mencapai rasio harga terhadap penjualan di atas 5, yang pada dasarnya berarti investor membayar 5 kali lipat dari pendapatan perusahaan tersebut, dengan keyakinan bahwa suatu hari semuanya akan terbayar. Namun hari itu tidak pernah datang. Pada 2008, ceritanya berbeda, tetapi polanya sama. Semua orang percaya harga rumah tidak mungkin turun, dan bank memberikan pinjaman kepada siapa saja. Pembangunan berlangsung tanpa kendali, dan para pengembang terus menginvestasikan miliaran, yang dikenal sebagai CapEx atau Capital Expenditure alias belanja modal, yaitu investasi perusahaan dalam infrastruktur, mesin, atau pengembangan. Meskipun sudah ada tanda-tanda bahwa permintaan mulai melemah, dan ketika investasi itu akhirnya melambat, pasar sebenarnya sudah lebih dulu jatuh. Kejatuhan terjadi dengan cepat. Hari ini pada tahun 2025, kita melihat dinamika yang persis sama, hanya dengan wajah baru. Kecerdasan buatan alias akal imitasi atau Artificial Intelligence yang kita singkat AI. Perusahaan teknologi besar menginvestasikan dana yang sangat besar ke pusat data, chip, dan server, dengan harapan semua itu akan menghasilkan keuntungan dalam 5 tahun ke depan. Masalahnya, dengan kecepatan perkembangan teknologi saat ini, chip tersebut bisa jadi menjadi usang dalam waktu kurang dari 3 tahun. Artinya, nilainya bisa turun jauh lebih cepat dari yang diperhitungkan. Meta misalnya, telah melipat gandakan investasi infrastruktur AI dalam 2 tahun terakhir. Pada 2023, Meta menghabiskan lebih dari 30 miliar dolar US untuk CapEx, dan pada 2025, anggarannya bahkan lebih besar. Di sisi lain, Nvidia menjual chip ke perusahaan-perusahaan yang berlomba menjadi yang terdepan. Tapi tidak ada yang bisa menjamin chip tersebut masih akan menjadi teknologi terdepan dalam 2 tahun ke depan. Jika nilai teknologi itu turun sebelum investasinya teramortisasi, neraca perusahaan akan terdampak. Dan ketika itu terjadi secara masif, kerusakan sudah terlanjur terjadi. Lebih jauh lagi, banyak dari investasi ini dibiayai dengan utang terstruktur yang tidak terlihat jelas di neraca keuangan. Ini mirip dengan tahun 2008 ketika produk keuangan tampak aman, tapi menyembunyikan risiko besar. Dan jika kita melihat indikator yang digunakan analis untuk menilai apakah pasar saham mahal atau murah, sinyalnya sangat jelas. Rasio Q-Tobin atau
KP Shiller yang membandingkan nilai saham dengan laba real perusahaan berada di level tertinggi panjang satu abad terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum Great Depression. Ini berarti kita membayar harga historis untuk perusahaan yang dalam banyak kasus bahkan belum menghasilkan laba yang sepadan dengan valuasinya. Namun demikian, S&P 500 dan Nasdaq terus naik seolah tidak ada masalah. Polanya sama, narasi yang memikat, investasi besar-besaran yang didorong oleh rasa takut ketinggalan atau FOMO, dan sinyal yang semakin jelas bahwa ekonomi real bergerak di arah yang berbeda. Yang berubah hanya nama gelembungnya, selebihnya selalu sama. Jika semua ini hanya sekedar teori, mungkin tidak ada alasan untuk khawatir. Namun data saat ini benar-benar menjelaskan bahwa ada sesuatu yang salah. Kita mulai dari hal yang paling dasar. Konsumsi. Di Amerika Serikat, konsumen adalah mesin utama perekonomian. Namun mesin itu mulai macet. Data resmi penjualan retail terakhir hanya tersedia hingga Agustus. Setelah itu, akibat shutdown pemerintah, tidak ada laporan baru yang dirilis. Namun ada sumber alternatif, CARDS, sistem yang dibuat oleh Federal Reserve Chicago untuk memperkirakan penjualan retail secara real-time berdasarkan data pembayaran kartu. Menurut model tersebut, konsumsi real pada September dan Oktober nyaris nol, jauh di bawah ekspektasi pasar. Untuk ekonomi yang lebih dari 70% bergantung pada konsumsi, angka ini seharusnya membunyikan semua alarm, tetapi hampir tidak ada yang membahasnya. Jika kita turun satu tingkat lebih dalam ke ekonomi, situasinya bahkan lebih mengkhawatirkan. Saat ini, 41,7 juta orang, lebih dari 12% populasi US, bergantung pada program SNAP hanya untuk bisa makan. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi di awal video, SNAP adalah sistem bantuan pangan pemerintah. Pada tahun 2000, jumlahnya 17 juta orang. Pada 2008, 28 juta. Sekarang, lebih dari 40 juta. Tren ini jelas. Kemiskinan struktural meningkat. Ketergantungan pada subsidi semakin besar dan daya beli real terus melemah. Tidak hanya itu, pencarian Google untuk kata-kata seperti food stamps, food bank, atau cash advance berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Orang tidak mencari itu karena penasaran. Mereka mencarinya karena butuh. Karena mereka pas-pasan di akhir bulan. Atau bahkan kekurangan. Realitanya, konsumen rata-rata di US kini bukan lagi sekedar khawatir karena tercekik. Indeks sentimen konsumen mencerminkan hal ini. Tingkat kepercayaan berada di titik terendah. Banyak orang tidak hanya takut kehilangan pekerjaan, tetapi juga yakin bahwa jika itu terjadi, mereka tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Perusahaan sudah tidak merekrut seperti sebelumnya, dan meskipun PHK massal belum terjadi, pengumuman pengurangan tenaga kerja mulai bermunculan. Artinya, kemerosotan sedang terjadi dari dalam, diam-diam, bertahap, dan yang paling mengkhawatirkan, ada satu indikator lain yang kurang terlihat tetapi sangat penting, yang datang langsung dari sistem keuangan. CDS mulai naik. Credit Default Swap adalah semacam asuransi terhadap gagal bayar. Kontrak yang melindungi investor jika perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Ketika harga CDS naik, itu berarti pasar mulai melihat risiko yang meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, CDS perusahaan teknologi besar melonjak, dengan Oracle memimpin kenaikan. Artinya, meskipun pasar saham mencetak rekor tertinggi baru, investor paling canggih sudah mulai melakukan lindung nilai jika terjadi sesuatu yang rusak. Dan ketika uang mulai menggunakan hedging, itu berarti rasa takut sudah masuk ke ruangan. Sementara semua ini terjadi di ekonomi real. Pasar saham terus berpesta. S&P 500, Nasdaq, bahkan Dow Jones, semuanya mendekati rekor tertinggi. Seolah tidak ada masalah, seolah konsumen tidak terlilit utang, seolah penjualan tidak stagnan, seolah lapangan kerja akan aman selamanya. Keterputusan antara ekonomi real dan pasar ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi kondisinya sangat tidak normal. Secara historis, pergerakan S&P 500 sangat terkait dengan ketenaga kerjaan.
Ketika perusahaan merekrut lebih banyak, pasar saham naik. Ketika perekrutan melambat, pasar ikut tertekan. Itu masuk akal. Namun dalam 2 tahun terakhir, hubungan itu terputus. S&P 500 terus naik meskipun perekrutan melambat. Dan kini bahkan sentimen konsumen pun sudah tidak dianggap penting. Survei menunjukkan mayoritas masyarakat percaya ekonomi sedang memburuk. Namun pasar bertindak seolah tidak sedang berada di masa terbaik sepanjang sejarah. Ibarat termometer menunjukkan demam, tetapi pasien bersikeras ikut lari maraton. Jika kita melihat valuasi, kondisinya bahkan lebih ekstrim. Semua indikator klasik, PER, KP, Q ratio, bahkan Buffett ratio, mengarah pada kesimpulan yang sama. Pasar berada di level yang sangat mahal secara historis, namun harga tetap naik. Dan ini bukan hanya soal kelipatan valuasi. Ada juga masalah konsentrasi. 10 perusahaan terbesar di S&P 500 mewakili 42% dari total nilai indeks, tetapi hanya menghasilkan 30% dari total laba. Artinya, pasar bertumpu pada segelintir perusahaan yang harganya naik karena ekspektasi. Satu saja tergelincir, yang lain bisa ikut terseret. Belum lagi tingkat leverage juga berada di level tertinggi. Artinya sangat banyak investor yang berinvestasi di saham menggunakan uang pinjaman melalui utang, derivatif, opsi, atau ETF leverage. Semua bertaruh bahwa pasar akan terus naik. Dan ketika semua orang berada di sisi yang sama, guncangan kecil saja bisa berdampak besar. Karena tidak ada ruang untuk kesalahan. Pasar sedang mendiskon masa depan yang sempurna, sementara ekonomi real retak dari dalam, dan kesenjangan ini tidak mungkin bertahan selamanya. Lalu, mengapa belum terjadi apa-apa? Mengapa jika semuanya sudah sedemikian rapuh, pasar saham semakin terus naik? Jawabannya ada pada narasi. Saat ini, ledakan AI berfungsi sebagai perisai emosional dan finansial. Ekspektasinya begitu besar, begitu berlebihan, sehingga tidak ada yang mau ketinggalan. Wall Street menjualnya sebagai revolusi berikutnya. Otoritas mengatakan masa depan cerah, dan investor berpegangan pada cerita itu seperti pelampung penyelamat. Masalahnya, kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Tiap kali teknologi baru muncul, pasar masuk ke fase euforia. Investasi melampaui batas kewajaran. Utang menumpuk, dan ketika adopsi tidak berjalan secepat yang diharapkan, semuanya runtuh. Kali ini ceritanya bahkan lebih berbahaya karena satu faktor teknis, kecepatan. Jika investasi yang seharusnya menghasilkan dalam 5 tahun kehilangan nilai dalam 2 tahun, laba tidak pernah datang dan neraca menjadi timpang. Dan ketika miliaran dolar dipertaruhkan, penyesuaian terjadi tanpa peringatan. Yang benar-benar mengkhawatirkan adalah semua faktor klasik penyebab munculnya sebuah gelembung sudah lengkap. Ekspektasi berlebihan, utang berlebihan, kurangnya transparansi, dan valuasi yang sulit dibenarkan. Satu-satunya yang belum ada hanyalah pemicunya. Dan tidak ada yang bisa memprediksinya dengan tepat. Karena puncak siklus tidak pernah terlihat jelas saat itu terjadi. Baru disadari setelah semuanya berlalu. Yang kita tahu dari pengalaman adalah pasar saham biasanya mencapai puncaknya sebelum investasi real runtuh. Dan ketika CapEx mulai melambat, biasanya sudah terlambat. Menunggu bukti berarti menunggu sampai kerusakan benar-benar terjadi. Karena itu, jika kondisi ini sangat mirip dengan krisis-krisis sebelumnya, langkah cerdas bukanlah menebak hari kejadiannya, melainkan bersiap sebelum itu terjadi. Pada akhirnya, sejarah selalu memberi peringatan, kadang dengan bisikan, kadang dengan teriakan, namun selalu memberi sinyal. Semua indikator mengatakan hal yang sama. Ekonomi real mendingin, utang masyarakat meningkat, pasar semakin terlepas dari kenyataan, dan sekali lagi, ide lama yang sama terus diulang, kali ini berbeda. Namun kenyataannya tidak pernah berbeda.